Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu kembali di channel Daun Ungu. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kalian sudah mau like ataupun mau share maupun subscribe channel ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya doakan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan bagi yang sedang menjalani pengobatan untuk penyakitnya agar diberikan kemurahan dan kelapangan dan jalan keluar terbaik dari Tuhan ya. Amin. Oke, kita akan mulai dengan tema kebiasaan yang perlu dihindari bagi para pengidap ambeien. Oke. Tentunya kita harus juga memperhatikan pilihan makanan, kebiasaan yang kita lakukan, ataupun yang harus kita hentikan. Seperti kebiasaan yang malas beraktivitas. Kita harus menerapkan gaya hidup yang sehat, yang aktif, itu yang bagus teman-teman. Karena kalau kita menghabiskan banyak waktu hanya untuk duduk-duduk, nonton, atau memperhatikan HP kita doang atau cuma berbaring di kasur, itu dapat memicu gejala ambeien ataupun bagi Anda yang sudah sembuh dari ambeien bisa kumat kembali. Karena kurang bergerak akan memperlambat kerja organ tubuh kita seperti organ pencernaan. Ya, jadi aktivitas pencernaan kita akan lambat sekali teman-teman ya. Jadi makanan dalam pencernaan kita akan lambat memprosesnya. Jadi untuk itu kita harus mengubah gaya hidup kita lebih aktif dengan melakukan olahraga fisik yang rutin seperti jalan sehat, jogging, jalan cepat, yoga, aerobik ya. Dan kita tidak diperkenankan untuk melakukan olahraga yang memerlukan aktivitas gerak yang berat ya, susah seperti mengeluarkan banyak tenaga seperti angkat beban berat, ya, kemudian juga yang aktivitas yang terlalu berlebihan juga tidak boleh teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi kita jangan hanya duduk-duduk ya teman-teman, kita harus melakukan aktivitas. Kalau duduk kelamaan seperti kita kerja, itu coba usahakan kita dalam waktu 20 menit kita berdiri untuk berjalan-jalan sebentar, apakah ke toilet, apakah berdiri untuk mengambil makanan atau sesuatu, atau jalan sebentar di lorong-lorong, itu sangat membantu untuk melancarkan peredaran darah yang tidak menumpuk hanya pada saat kita duduk ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelamaan menahan BAB juga berbahaya ya. Itu kalau seseorang memiliki kebiasaan menahan BAB ya, hal ini dapat mempengaruhi aktivitas BAB sendiri. Kebiasaan menahan BAB itu membuat feses menjadi keras, kering, dan akan sulit dikeluarkan. Feses yang keras dan kering itu akan menyebabkan kita akan mengejan untuk mengeluarkan feses. Akhirnya gejala ambeien pun bisa semakin buruk. Yang sudah membaik akan kembali kambuh karena bergesekan dengan feses yang keras ya teman-teman ya. Dan bisa juga menyebabkan pendarahan. Oke, terutama para pengidap ambeien internal yang benjolannya terdapat dalam dinding anus. Itu kan kalau kita mengejan atau fesesnya mau keluar itu kan mendorong benjolannya keluar sehingga merasa nyeri dan akan terjadi risiko pendarahan. Jadi teman-teman usahakan kita jangan sekali-sekali menahan BAB, oke? Segera mungkin kita ke toilet ya untuk membuang BAB kita. Jadi tidak melakukan mengejan ya, itu lebih baik. Berlama-lama di toilet juga tidak boleh teman-teman, kayaknya duduk berlama-lama di toilet ya, atau sambil pegang HP, bermain HP atau baca buku saat buang air besar, itu ya tanpa disadari kebiasaan ini bisa memberi dampak buruk bagi ambeien. Duduk terlalu lama sehingga pembuluh darah di sekitar anus itu tertekan ya, tertekannya itu ekstra lagi. Akibatnya maka resiko terkena ambeien itu bisa terjadi dan akan memperburuk gejala ambeien itu akan semakin tinggi. Oke, jadi kalau umpamanya kita
sudah di toilet itu usahakan untuk menyelesaikannya tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman. Kalau kita udah merasa tidak ada lagi ya segera bersihkan. Itu lebih baik daripada kita hanya nongkrong-nongkrong sambil membaca buku atau melihat HP ya. Itu akan membuat tekanan di peredaran darah kita semakin berat ya. Itu bisa memicu ambien semakin bengkak. Oke teman-teman, sekian dulu informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau umpamanya ada gejala ambien yang tidak semakin membaik, walaupun sudah melakukan perawatan di rumah, cobalah konsultasi ke dokter ya teman-teman ya, supaya mendapat penanganan yang lebih tepat. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you. Bye.